Lebih Enak Obrolin Bola. Halo Libers, bersama saya Adi Marjuni dan kembali kita bergabung di acara Libero Podcast Lebih Enak Obrolin Bola. Dan kali ini saya akan ngobrol banyak, asik banget dengan rekan kerja 3 tahun lalu. Nah, yang sekarang dipercaya mengelola PSS Sleman. Enggak tanggung-tanggung, posisinya sebagai CEO. Beliau adalah Bung atau Bro Marco Paulo Garcia. Apa kabar Bro? Siap. Selalu sehat ya? Sehat-sehat, puji Tuhan, alhamdulillah, Mas Hanif. Ya. Pertama, nama saya Marco Garcia Paulo. Wah, Marco Garcia Mas Hanif Paulo. udah Kembali lupa. berarti ya? Siap. 3 tahun Bro, jadi wajar kalau misalkan. Wajar. Karena sampean kalau saya hubungi susah banget sih. Oh, Jadi wajar lah kalau berarti ada kesalahan. Standar protokolnya berlaku berarti sesuai. Oke, Mas Bro. Siap. Dari Badak Lampung kemudian ke PSS. Siap. Tapi intinya tetap bergabung, tetap berhubungan dengan sepak bola nasional. Nah, tapi kalau kita melihat sejarah ini kan berbeda ya. Ketika sampean dipercaya di PSS Sleman, tapi tiba-tiba ketika pertandingan Liga 1 baru berjalan 3 pekan, Betul. tiba-tiba harus terhenti. Yes. Apa yang terjadi dalam 8 bulan terakhir, khususnya terhadap PSS Sleman, ketika harus menanti kepastian bergulir Liga, Bro? Siap. Jadi pasti sama dengan klub-klub yang lain juga ya. Ya, Kita shock banget. betul. Khususnya kita shock, khususnya untuk pemain. Gitu. Karena saya selalu sampaikan ibaratnya ini engine gitu ya. Kita apalagi statusnya kemarin tuan rumah walaupun bukan home turnamen gitu ya. Betul. Tapi dan kami pertandingan pembuka gitu ya waktu itu. Jadi ibaratnya mental dalam persiapan untuk manggungnya lagi nih anak-anak udah effortnya luar biasa. Itu yang menjadi concern kita utama sih. Yeah. Makanya langkah pertama waktu akhirnya H-2 ya kalau nggak salah itu terus ada kepastian. Langkah pertama adalah buffer yang kita siapin untuk pemain-pemain dulu. Yeah. Gitu ya. Bagaimana secara psikologis mereka nggak drop terlalu jauh. Karena kalau drop terlalu jauh kan, dan waktu itu kan kita belum tahu ya. Ada kemungkinan mau dilanjutkan lagi bulan depannya atau belum gitu. Nah, kita jadi jaga karena bisa jadi dalam waktu dekat ke depan nih bisa mulai lagi. Jadi kita harus jaga karena kan walaupun ini dibilang nanti liga bergulir ya. Iya, liga dan liganya juga istilahnya bukan liga yang sempurna dan lain-lain gitu ya. Tapi kan however semangat kompetisinya harus tetap maksimal. Gitu, dan kita nggak boleh punya target yang jadinya kendor karena ini dianggap kompetisi yang nggak sempurna gitu. Jadi kita memang tetap persiapkan yang terbaik. Pertama itu, tapi kedua, kita akhirnya melihat justru sebenarnya ini sebenarnya blessing in disguise juga. Gitu ya. Ini konkretnya karena gini, kita jadi punya lebih banyak waktu. Seperti yang mungkin Mas Bro tahu, kita kan baru take over gitu ya di bulan Januari, dan take overnya itu juga sedikit mepet sekali gitu. Artinya take over itu kalau seandainya berjalan normal, ini persiapan yang kurang maksimal gitu. Bisa dibilang. Dalam artian bukan untuk tim ya, tapi untuk manajemen. Nah, karena manajemennya ada beberapa anggota tambahan baru, khususnya di direksi berubah gitu ya. Jadi makanya waktu itu kita mempersiapkannya, timelinenya ini harus overlap antara transisi di manajemen dengan tim yang terus harus berjalan gitu. Nah, jadi blessing in disguise-nya kita sangat merasa bersyukur. Akhirnya banyak sekali nih hal-hal yang kita bisa kejar, yang tadinya kita pikir kita kejar, kita cicil nih di di Q3-4-nya 2020 kita cicil sebagian, nanti di Q1-2-nya Januari ada overlap sedikit PR dari 2020 dari sisi manajemen. Tapi justru sekarang bisa dibilang 75%, 80% kita udah rampung. Gitu untuk dari pertama transisi manajemen dan juga penguatan organisasi. Itu karena target kami pertama kemarin setelah transisi, penguatan organisasi, implementasi dari sistem kerja yang sederhana dulu gitu ya. Karena kan kami gabungan dari teman-teman yang ada yang dari memang sebelumnya sudah ada di Sleman, ada beberapa tambahan baru. Nah, ini kan chemistry-nya mesti diberikan waktu. Kebetulan saya kan juga sering berhubungan dengan teman-teman media di Jogja, bahkan manajemen sebelumnya. Nah, kalau ini kan dari internal ya. Tapi kalau kita melihat eksternalnya,
PSS ini kan ibarat primadona waktu itu ya. Primadona. Jadi, iya benar. Karena hampir apapun yang berkaitan dengan PSS selalu menjadi santapan media. Gitu. Oh iya. Nah, masih pertanyaan sama. Dalam kurun waktu sampai dengan saat ini, ketika kompetisi ini terhenti sementara, ini kan diekspos media, Mas Bro. Bahkan ada beberapa yang cenderung ke ulasannya negatif gitu. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan manajemen ketika itu? Apalagi menyangkut dengan pemain ya. Kalau itu kan banyak, ini gimana nasib pemain, apa yang harus dilakukan manajemen terhadap pemain ketika harus terhenti seperti ini, bagaimana menjaga psikis pemain, bagaimana nasib mereka seperti itu, gimana? Betul. Iya, makanya memang salah satu penguatan organisasi kita adalah di area komunikasi internal dan eksternal, gitu ya. Bagaimana kita memilih dan memfinalisasi konten-konten yang mau kita keluarkan, lalu program-program apa saja yang memang juga kita siapkan. Contoh kita kemarin baru launching Omah, gitu kan. Mungkin juga itu sebuah langkah yang orang-orang, loh ini lagi pada bleeding kok malah pindah rumah terus ya ini pasti teman-teman juga berpikirnya ini investasi apa lagi gitu kan. Tapi sebenarnya ini bagian dari sesuatu yang sudah kita rencanakan, tetapi juga sudah kita perhitungkan bahwa secara budget dan lain-lain memang sebenarnya masih masuk di dan untuk konsumsi di medianya nanti dari sisi konten dan lain-lain ini Omah ini kan akan jadi sangat strategis karena banyak program yang akan dimulai di sana dan lain-lain. Nah, plus juga suasana baru pastinya. Nah, buat pemain kira-kira dengan adanya Omah PSS itu kemarin kan sempat ramai kan? Ya. Ada pengaruh signifikan nggak? Mungkin ke psikis mereka? Karena kita tahu bahwa sebelumnya kantor identik dengan stadion kan. Nah sekarang berbeda gitu. Yes, pastinya betul. Nah lucunya kemarin di Raker kita ketok palu bahwa 2 tahun ke depan campaign kita adalah back to the roots, kembali ke akar. Jadi kita benar-benar mau kembali ke akarnya. Sebenarnya PS Sleman itu didirikan untuk apa sih? Sebenarnya mimpi-mimpinya para pendiri kita tuh waktu itu apa sih gitu. Nah, jadi ketika kita bilang kita kembali ke akar, kok kita malah pindah rumah nih? Gitu kan ya. Nah, tapi itu sebenarnya seiring dengan juga planning yang strategik dari manajemen karena apa? Situasi di stadion memang untuk program-program yang kita mau canangkan dan mau kita implement di manajemen yang baru ini itu perlu tempat yang lebih fresh gitu. Nah makanya justru kenapa kita sebenarnya Omah ini kita percepat gitu. Harusnya dalam timeline di awal itu Omah mungkin masih masuk di kalau ini kompetisi masih berjalan ya mungkin belum masuk harus berjalan Mas Bro. Maksudnya kalau kemarin masih berjalan sekarang ini itu harusnya Omah tuh di belakang. Nah tapi justru kita pindahkan ke depan tadi satu lagi juga sebagai langkah strategi kita untuk psikologis pemain. Karena pemain tuh langsung jadi lebih semangat karena mereka merasa wah kok kita malah pindah rumah nih gitu kan. Terus rumahnya keren lagi. Terus ada banyak macam-macam. Terus nanti pengembangan berikutnya ada mini soccer dan lain-lain gitu. Jadi memang kita intinya kan gini Mas Bro, di saat getir seperti ini yang paling kita perlukan kan adalah harapan, happy ya. Gitu ya. Dan harapan dalam artian bukan pepesan kosong tapi memang bukti nyata komitmen dari manajemen bahwa kalian jangan khawatir gitu. Kita udah siapin semuanya, kalian tenang. Dari sisi yang sakral tanda kutip gaji pemain dan lain-lain pun juga kita udah buktikan sama mereka, negosiasi dan lain-lain. Nah jadi lebih daripada itu kita kasih lihat mereka adanya keberlanjutan. Karena kalau ada keberlanjutan mereka akan merasa secure kan. Gitu. Kalau ibaratnya pacaran kan gitu, kalau lihat calon suaminya atau istrinya tahu-tahu beli rumah, wah langsung ada confident kan gitu. Nah, itu salah satu langkah strategis. Nah, Omah PSS, ada koordinasi sebelumnya dengan supporter karena kita tahu kan PSS ini punya basis supporter yang militan luar biasa. Bahkan kalau kita bandingkan dengan tim-tim besar lain, kalau kita bicara soal militansi hampir sama. Mungkin secara kuantitas berbeda ya. Nah, artinya dalam hal ini mereka sudah menjadi aspek yang penting buat PSS. Ada koordinasi di sana. Pasti. Dan sebenarnya ini bagian dari program yang memang kita sudah ngobrol sama mereka dan kalau Mas Bro mengikuti kita sempat launching sebelumnya ada yang registrasi untuk program UMKM. Nah itu sebenarnya kaitannya ke Omah karena nanti di Omah akan ada slot-slot untuk UMKM yang dimana sebenarnya kita buka pertama adalah untuk teman-teman di Sleman Fans dulu gitu. Nah jadi memang ini adalah tadi itu keberlanjutan dari program yang memang sudah kita canangkan. Menarik nih melibatkan UMKM. Siap. Idenya dari mana Mas Bro?
Jujur tim kreatif kita sih memang luar biasa ya, luar biasa. Tapi memang kita juga banyak ngobrol sama stakeholders, khususnya juga termasuk dengan pihak-pihak pemerintahan, gitu ya, Pemkab gitu. Kita juga banyak ngobrol dan akhirnya memang kita merasa ini sebuah benang merah yang memang menyatukan bahwa Sleman itu sebenarnya banyak mencetuskan UMKM yang akhirnya berhasil. Gitu. Nah, kita PSS juga pengen jadi rumah untuk UMKM khususnya baik itu di industri olahraga, sepak bola ataupun yang di luarnya. Ada kaitannya dengan image bahwa Jogja atau Sleman sebagai kota pariwisata? Pasti. Gitu karena being di Jogja dan Kabupaten Sleman gitu ya. Kita sudah pasti pusatnya gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa activate itu dan bisa membantu komunitas untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari itu, maka sejatinya kita belum menjalankan fungsi kita seutuhnya. Nah, ini yang menarik Mas Bro. Menelurkan Omah PSS dalam situasi yang dipantau, dalam situasi seperti ini ya, masih pandemi masih berjalan gitu. Nah, ini kebijakan yang sebenarnya tim-tim lain sejauh ini belum melakukan gitu kan. Nah, dikaitkan dengan kondisi selama 8 bulan terakhir, sebenarnya apa sih derita yang paling sakit dalam tanda petik buat PSS selama 8 bulan terakhir? Derita yang paling sakit? Iya. Nggak bisa dipungkiri ya, ketika melihat projection kita, khususnya projection revenue, di saat kita sudah canangkan sekian belas M untuk pemasukan dari tiket, dan itu harus hilang gitu ya, itu sakit, gitu. Sakit sekali. Sama dengan tim lain ya? Sama dengan tim lain. Sekitar berapa itu Mas Bro? Mungkin ya, saya rasa harus diumumin lah. Di atas 10 M lah pasti. Di atas 10 ya? Target kita kan tahun ini mungkin sekitar 13 sampai 15 M. Dengan situasi normal. Untuk pendapatan dari tiket. Tapi ya itu tadi, balik lagi, ketika kita terus tahu bulan Maret sudah mulai ada COVID yang mulai jadi lebih besar gitu ya, dan akhirnya kita stop di Maret pertengahan ya. Nah itu kita memang sudah tahu, dan makanya saya bersyukur manajemen yang sekarang di level direksi pun juga cukup agile, gitu. Kita cepat untuk bisa bereaksi, dan akhirnya karena kita udah bikinin program dulu nih sebelumnya. Nah habis itu kita langsung bikin penyesuaiannya, gitu kan. Oke, apalagi, nah makanya kenapa Omah tetap ada di situ, karena itu tadi kita memang udah atur sedemikian rupa, secara budget juga udah kita hitung gitu ya. Dan justru ini adalah sebuah langkah strategik memajukan sebuah project yang ada budgetnya, tapi sebenarnya nanti sisi keberlanjutannya ketika kompetisi mulai kita udah win nih, dari sisi baik dari sisi sosial politik, dan juga dari sisi programnya sudah berjalan dulu, sehingga untuk developmentnya nanti ketika kompetisi udah berjalan justru momennya tepat. Gitu. Nah, kalau ini kebetulan kita juga sering bukan membandingin ya, tapi membaca bagaimana perkembangan, bagaimana perilaku klub dalam selama masa pandemi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau melihat 8 bulan terakhir, langkah konkret adaptasi seperti apa Mas Bro? Paling tidak dari manajemen, dari PSS, ini tidak terlalu parah banget dengan adanya pandemi ini. Iya, pertama yang pasti itu tadi, hitung-hitungannya kan sangat simpel. Ketika pemasukannya berkurang drastis, maka yang harus kita pikirkan pengeluarannya. Tapi juga lebih daripada itu, kita melihat sebenarnya gini, pandemi ini bukannya membuat pemasukan tuh jadi hilang, sebenarnya itu. Tapi ini sebenarnya shifting besar dari yang pemasukannya itu metodenya, caranya itu seperti yang dulu kita kenal, sekarang berubah, yang katanya new normal kan gitu ya. Nah jadi sebenarnya waktu itu kita duduk sama-sama di direksi dan berpikir keras bahwa gini, oke, kita nggak boleh kehilangan momen. Ini bukannya kita dari 10 hilang jadi 0. Tapi mungkin 8-nya swift ke tempat lain. Nah, bagaimana kita coba kejar ke tempat lain itu supaya, nah makanya Omah itu sebenarnya salah satu langkah kita untuk menstrategikan swifting tadi, gitu. Karena kita tahu cara orang mengkonsumsi sepak bola, cara orang mengkonsumsi klub sepak bola itu jadi berubah nih sekarang. Nah, makanya kita memang langsung swifting ke area-area strategik tersebut, termasuk juga digital. Gitu, area digital. Nah, ini kan terkait adaptasi. Kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi, terutama di federasi memutuskan klub maksimal 25% gitu kan, untuk gaji pemain dan
selebihnya. Ya. Bagaimana dengan PSS? Sama dengan itu? Kita mencoba untuk lagi-lagi kita mencoba mencari opportunity dalam setiap kejadian gitu ya. Waktu itu isu utamanya sebenarnya waktu saya masuk pertama kali adalah saya sampaikan gini. Kita bangun waktu itu sekarang sudah kita launch namanya performance department. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya saya bilang gini. Secara bisnis kita harus tahu spending kita di tim sepak bola bagaimana ukurannya. Gitu kan? Karena kita harus bisa pertanggungjawabkan itu. Sampai satu pemain kita ambil misalnya nilai kontraknya sekian X, maka saya harus tahu return of investment-nya itu seperti apa. Baik dari sisi valuasi komersial, baik dari sisi pencapaian target di lapangan gitu ya. Itu semua harus dibuat ramuannya. Nah, itu berawalnya dari situ. Waktu itu kita memikirkan, yuk kita bangun yuk, tiba-tiba terus ada COVID. Nah, makanya akhirnya kita langsung pikir gini, oke, kita percaya nomor satu sekarang filosofi kita adalah pemain ini adalah aset utama kita. Gitu kan. Dan selain aset, mereka adalah klien kita di perusahaan. Mereka ini klien yang harus kita jaga. Gitu. Jadi makanya nomor satu kita harus pikirin gini, more than cuma ya udah semua juga sekarang bleeding kita negosiasi selesai. Tapi kita mau berpikir gini, ibaratnya mereka ini kan senjata. Mereka bukan engine-nya itu manajemen kan. Tapi mereka ini senjata utamanya kita. Waktu kita tempur, mereka ini senjata utama. Ibaratnya kan kalau keris dilap, ya kan, dibersihkan gitu. Nah ini harus dijaga. Jangan sampai ketika kita mau perang ini nggak siap pakai. Nah masalahnya kan ini bukan keris, ini kan manusia yang punya banyak dimensi yang harus kita perhatikan. Makanya kita mencoba buat kalau di PSS kemarin kita buat gradasi. Jadi instead of memang secara budget kalau kita pukul rata dapatnya tuh mungkin cuma sekitar mungkin 60% rata-rata. Dari nilai kontrak ya. Gitu, dari nilai kontrak. Dari nilai gaji yang terakhir. Tapi akhirnya kita pikir gini, dengan budget yang sama, kita coba bikin skenario. Akhirnya diputuskan kita ambil skenarionya seperti ini. Gradasi. Jadi kita buat 3 tier, 3 layer. Untuk yang 0 sampai 10 juta, kita buat sekian persen. Untuk yang 10 sampai 30, sekian persen. Di atas 30 juta, sekian persen. Jadi memang ini sedikit pendekatannya sosial. Dalam artian memang kita cerita ke teman-teman, ke psikologis pemain juga ya dalam hal ini ya. Bahwa gini, kita nggak mau ketika kita bilang misalnya kita ambil dipotongnya 40%. Jadi mereka terima 60%. Tapi anak-anak yang gajinya 10 sampai 30 juta sama anak-anak yang di 0 sampai 10 juta sama anak-anak yang di atas 30 juta akan merasakan yang berbeda. Jadi dana itu kita pakai untuk subsidi silang. Jadi kita memang bilang, untuk teman-teman yang gajinya di atas 30 juta, memang kalian berkorban. Tapi berkorbannya pun nggak jauh banyak, cuma bedanya 10%. Jadi kita buatnya itu, 80, 70, 60. Jadi yang 0 sampai 10 juta itu dapatnya 80%. Jadi dipotong 20%. Naik ke atas lebih sedikit, sedikit. Akhirnya jadi mereka tetap bisa hidup di angka yang layak. Gitu. Nah ini kan kalau... soal gaji itu kan sensitif banget itu kan. Kalau kita melihat nyaris semuanya berkuar-kuar ya, terutama pemain yang dapat potongan yang jauh lebih besar gitu kan. Betul. Tapi saya melihat PSS tidak sampai di ranah itu gitu kan. Nah, komunikasi seperti apa ketika hal ini dilakukan ke pemain? Apakah benar-benar harus didudukkan satu meja, penjelasan yang selogis mungkin? Atau menarik, betul. Menarik sekali Mas Bro, karena memang kami itu menyelesaikan prosesnya hanya dalam waktu 1,5 hari kurang lebih. Semua pemain. Karena dan bukan hanya pemain ya, official. Official, pelatih, semuanya gitu. Satu, saya rasa gini. Nomor satu, mereka sudah lihat komitmen kita. Sebelum Covid gitu ya. Jadi sebelum masa pandemi mereka sudah lihat komitmen kita. Jadi saya rasa sudah memang terbangun ada kepercayaan itu. Tapi saya angkat jempol sama tim manajer dan asisten manajer, Coach Danilo dan Mas Eksan, dan juga manajemen tim seperti Sektim, Mas Ega dan lain-lain memang bekerja keras waktu itu. Ramuannya sudah kita buat, mereka execute untuk ngomong sama pemain. Pemain lokal tuh ya itu kurang lebih cuma dipanggil dalam beberapa kelompok, beberapa grup langsung selesai. Pemain asing yang memang kan sempat di media pun ada, tapi itu pun cuma lebih bukan karena angka. Tapi kalau lihat backgroundnya lebih karena mereka sebenarnya kan utamanya itu berpikir
keberlanjutan saya di tim ini ada atau enggak. Seperti jadi, apa gitu mereka Pak? sebenarnya negosiasinya bukan ke angka yang sekarang, tapi lebih kepada ini lanjutannya gimana ya gitu. Nah tapi ya itu makanya perlu waktu lebih, tapi saya bersyukur kita bisa rampung dan kami 100% bisa lanjut. Ya. Nah musim lalu ya, saya mendapatkan info bahwa PSSI ini tim dengan pengeluaran yang kecil, ya, tapi prestasinya bagus. Nah, pertanyaannya sebenarnya Tata tiap bulan seandainya ini normal, pengeluaran buat gaji pemain dan semuanya itu berapa sih Mas Bro? Ayo sebutin Mas Bro konkretnya. Saya kasih range aja ya. Ya, gitu. aja. Saya mempelajari, kami ini berusaha, ini salah satu materi yang kita bahas di Raker. Karena gini, waktu 2014 saya di Pelita Bandung Raya dan kita dapat best practice budget kan waktu itu. Nah, salah satunya kenapa? Karena komposisi penggunaannya. Waktu itu cuma simpel sih pemikirannya. Saya sama orang keuangan saya waktu itu berpikirnya gini, kenapa ya kok klub-klub nggak bisa bayar gaji pemain? Berarti kan ada isu nih. Apakah memang kita nggak punya uangnya atau gimana? Ternyata saya pelajari, komposisi keuangannya dari sisi berapa jumlah total salary setahun dengan total budget setahun itu ternyata komposisinya nggak seimbang memang. Nah kita dapetin waktu itu, kita coba deh di bawah 50%. Akhirnya kita dapat kalau nggak salah 40 sekian persen. Tapi ternyata itu tidak berbanding lurus dengan prestasi. Karena sebenarnya yang harus dirapihin adalah proses rekrutmen sama proses developing pemainnya. Kalau kita setia di situ, sebenarnya memang jadi waktu itu kita pemikiran liar aja gitu ya. Sebenarnya memang apa yang harusnya di-spend di sepak bola Indonesia, kita yakin angka itu sebenarnya nggak segitu. Nah akhirnya kita dapatkan ramuan itu, nah itu kita bawa terus sebenarnya dari di Badak sampai ke sekarang di PS Sleman. Itu yang diterapkan di PS sekarang ya? Yes, dan itu saya bisa bilang persentasenya aja ya. Dari total, kemarin kita di Raker, kita juga finalize budget 2021. Di 2021 target kita 5 besar tetap. 2020 ini kan harusnya 5 besar, 2021 5 besar, 2022 3 besar, 2023 target kita juara. Jadi di 2021 walau dengan 5 besar, tapi total budget kita, total budget untuk salary pemain, 50% dari total budget divisi football, hanya divisi football. Kalau untuk keseluruhan total budget klub, maka gaji kita itu hanya 40%, 35% lah. Gitu. Nah, menurut saya ini yang harus dicari berapapun jumlahnya. Jadi memang kan spendingnya klub beda-beda. Kalau main di AFC pasti lebih gede. Tapi menurut saya yang harus dijaga itu ini, gitu ya. Komposisi ini yang harus dijaga banget. Karena apa tadi? Kenapa kita bisa ambil Omah? Karena itu tadi kalau komposisinya itu tepat, maka kita masih bisa punya kelegaan untuk bisa jalankan program lain. Dan yang saya selalu bilang bahwa kita ini bangun klub, kita bukan bangun tim. Kalau kita bangun tim yang berkompetisi di Liga 1 aja, ya memang 70-80%, bahkan mungkin ada yang 90% budgetnya kita habisin di situ. Tapi kita bangun sebuah klub, keberlanjutannya juga harus terukur di situ. Tadi belum dijawab itu. Apa tuh? Per bulan berapa itu? Itu persentasenya udah ada. Per bulan ya. Kongres. Mendekati kongres. Per tahun deh ya. Per tahun tuh kita masih di bawah 20 M. Per tahun ya? Ya. Ini yang sangat jauh kalau kita bandingkan dengan tim-tim yang lain. Jauh pasti, saya jamin. Ada yang sampai 60, bahkan ada yang konon sampai 70. Saya jamin. Tapi kita berani jadi kontender untuk 5 besar dengan itu. Karena kita percaya harga pemain. Nah nanti itu, tadi saya bilang turunannya menarik karena bagaimana cara kita bernegosiasi. Bagaimana bernegosiasi dengan agen juga. Karena sebenarnya kalau kita kasih pengertian yang baik, sebenarnya pemain tuh mau kok. Dan itu tadi, kenapa kita perlu komposisi tadi yang berapa persen lagi selain di tim. Waktu kita bangun yang ini sebenarnya jadi leverage untuk kita negosiasi dengan pemain. Ya, tadi jawabannya menarik ya. Jadi ini jawaban antara pengalaman plus teori. Betul. Jadi dengan angka segitu punya program cukup bagus. Pertanyaannya ini personal ini. Betul. Kalau misalkan ada yang katakanlah siap dengan 70 M itu bisa juara? 70 M? Wah, 70 M tuh kalau saya harusnya udah juara di Asia. Iya. Kompor. Di Asia. Bener. Saya berani kalau ada yang nantangin gitu. Berani gitu ya? Berani. Oke, siap. Ya mudah-mudahan investor ke PSS lah. Amin. Oke, Mas Zul, ini kan kalau melihat fenomena yang terjadi nih, bukan di PSS pun juga sempat terjadi, tapi di berita nggak tahu faktanya ya. Banyak pemain dengan aktivitas yang sepertinya tidak berhubungan dengan kompetisi selama masa pandemi. Yes.
bagaimana manajemen PSSI? Ya, benar, itu memang sempat ramai juga. Tapi lagi-lagi saya bersyukur komunikasi kita nih dari BOD ke tim football, lalu dari tim football menerjemahkan itu kepada pemain, ini lumayan baik gitu ya menurut saya, udah sangat cukup baik saat ini. Jadi message utamanya sebenarnya gini, kenapa juga waktu itu kami nggak mau ngomong di media gitu ya waktu awal-awal. Lebih ke personal ya, one by one gitu ya? Yes, karena buat saya gini, kok pemain kan pemain kita, kenapa mereka mesti dengar soal itu dari media? Kita punya grup WhatsApp kok gitu sama mereka. Kedua, lebih dalam daripada itu, latar belakangnya adalah gini, kita punya kontrak sama mereka. Kita bilang bahwa mereka pemain profesional, atlet profesional. Maka kita juga harus percaya sama mereka, gitu ya. Kita nggak bilang bahwa ini sebenarnya boleh atau tidak, melanggar kontrak atau tidak. Tapi saat seperti ini kita memang harus lebih fleksibel. Realistis. Realistis. Karena apa? Mereka juga manusia. Dan lebih daripada itu, mereka atlet. Atlet itu ibaratnya kalau mereka nggak latihan, dan kalau latihan terus pun juga, apalagi latihan yang sifatnya mandiri, pasti mereka bosan. Kalau bosan sih oke. Ketika jenuh, yang tadi saya balik lagi, kita kan melihat mereka sebagai aset kita. Begitu mereka habis di situ, ya kita juga nggak bisa bikin apa-apa. Kecuali kita punya program lain yang memang kita siapin untuk mereka. Ada misalnya satelit-satelit di akademi di kota-kota masing-masing yang bisa kita buatkan sesuatu, kan belum bisa. Jadi akhirnya kita juga harus realistis. Tapi tadi itu kita selalu mengingatkan lewat tim manajemen tim kami, pertama tanggung jawab mereka kepada tim. Kedua, resiko-resiko itu kan tugas kami untuk ngingetin. Dan saya cukup happy ya gitu ngelihat waktu kita istilahnya gently reminder itu ke mereka gitu ya. Mereka sangat positif responnya gitu. Tapi saya happy juga melihat mereka tetap aktif tapi tetap jaga. Nah, kedua juga kami ingatkan mengenai gak usah lah posting terlalu banyak gitu kan lagi latihan. Ya karena kita juga menjaga teman-teman lain juga yang mungkin tidak seberuntung mereka, karena mereka mungkin di kota lain yang nggak ada fasilitas yang mendukung juga, akhirnya mereka nggak bisa dapat kesempatan. Kalau teman-teman yang di Jakarta mungkin bisa main tuh seminggu bisa 6 kali gitu kan. Tapi bagaimana teman? Kedua juga ya harus diingat karena kalian tidak dalam masa kompetisi, jadi harus tetap jaga juga mainnya. Mungkin cuma hal-hal seperti itu dari tim medis dan performance yang membantu untuk mengingatkan mereka. Dan itu terus dipantau ya? Dipantau tuh. Sejauh ini ada efek yang merugikan tim dengan situasi? Puji Tuhan tidak. Termasuk tidak ada pemain yang terdampak COVID? COVID apalagi tidak. Karena komunikasi? Komunikasi. Mantap. Nah, sekarang ini Mas Bro, ini yang jadi salah satu tolak ukur teman-teman netizen dan juga pecinta sepak bola nasional. Ini kan kontrak hampir sebagian besar pemain di Liga 1 selesai Desember. Bagaimana dengan PSSI? Waktu kita melakukan renegosiasi kontrak itu, yang tadi saya cerita ada tiga threshold, maka termasuk kami adedumkan untuk perpanjangan, tapi waktu itu masih sampai bulan Februari. Karena kan kita waktu itu berpikirnya memang kita mulai Oktober selesai di Februari kan. Nah jadi yang terakhir itu kita masih di situ. Nah tapi dalam pembicaraan ketika ini memang kelihatannya justru mulai di Februari. Nah rencana kita memang kalau nanti dikumpulkan kembali di Januari akhir misalnya, maka kita tambahkan lagi adendumnya menuju ke, karena sebenarnya di root kontraknya kan sudah jelas bahwa ketika turnamen memang harus mundur sampai waktu yang tidak ditentukan, maksudnya waktu yang belum bisa digambarkan, maka sebenarnya kontrak ini akan terus, kita sepakat bahwa kontrak ini akan terus berlaku. Karena masa berlakunya kontrak kan sesuai aturan FIFA adalah minimum sampai berakhirnya musim gitu ya, berakhirnya kompetisi di musim tersebut. Jadi otomatis sebenarnya kita aman untuk itu. Tetapi kami terus melakukan komunikasi dan itu tadi dari sisi jumlah gaji, jumlah nominal yang direnegosiasi dan lain-lain. Karena mereka sudah percaya, jadi mereka juga sebenarnya nggak terlalu ada isu. Saya yakin memang yang terkendala itu mungkin pemain asing. Karena saya tahu pemain asing ini udah gusar, gitu ya. Kita tetap ngajak ngobrol juga pemain asing kita, karena mereka pasti didera dengan godaan-godaan gitu kan ya. Tapi saya percaya pemain asing kita juga memang profesional gitu. Tapi kalaupun mereka memang tidak bersedia misalnya gitu ya, ini plan B aja. Kalaupun memang mereka tidak bersedia, kita siap juga dengan itu. Karena
memang sejatinya tidak ada yang bisa dipaksakan, walaupun itu sesuai aturan tadi itu ya gitu. Tapi kita kan tetap pendekatannya tetap secara kekeluargaan gitu ya, dan kita mencoba untuk mengerti background mereka kenapa. Karena saya paham situasinya itu yang sulit sebenarnya ketika kita stop. Terus kita mulainya ini masih kompetisi 2020, mereka itu kehilangan kesempatan untuk dapat kontrak di 2021-nya. Sementara di tempat lain sudah mulai. Sementara kalau mereka tetap lanjut di sini ternyata kita nggak kontrak lagi, walaupun secara profesional ya harusnya mereka tetap ikutin, tapi itu tadi memang ini kan serba tidak biasa kan Mas Bro. Jadi kita di manajemen juga harus tetap itu tadi memikirkan bagaimana yang terbaik untuk mereka juga, tapi klub tidak boleh dirugikan. Nah, ini yang menarik tadi ya, statement bahwa pemain asing masih perlu pembicaraan lebih lanjut gitu kan. Nah, kalau di faktanya saat ini itu ada sekitar 22 pemain asing yang resmi hengkang. Betul. Nah, kalau misalkan itu terjadi Mas Bro, dalam waktu yang relatif singkat ini, katakanlah mudah-mudahan ini Februari berjalan, artinya kan ada punya waktu yang sangat minim untuk mencari pengganti. Betul. Gimana itu Mas Bro? Kami malah sudah dibicarakan ya. Sesuai dengan target juga kita, pasti memang pelatih tetap minta, kan sesuai dengan aturan nanti pelatih asing pemain asing kan masih bisa digantikan asal dengan yang baru. Tetapi kami malah melihat gini, ya udah kita kan youth-nya tetap jalan nih. Kenapa kita nggak kasih kesempatan anak-anak youth? Walaupun kita punya target yang sama tetap gitu. Jadi menurut saya justru balik lagi tadi, secara organisasi kita kan harus berpikir opportunity apa yang memang kita bisa ambil dalam situasi yang sulit ini. Nah, kalau ada opportunity dari anak-anak youth bisa mendapat kesempatan lebih banyak, kan jadinya kalau orang kan sekarang bilang ada bayi COVID, ya kan, karena COVID jadi banyak bayi. Kita bisa bilang bahwa jadinya ada anak-anak jebolan akademi COVID gitu. Karena justru karena COVID lah mereka dapat kesempatan bermain lebih banyak. Nah, memang ini yang menarik ya. Ada youth development dari PSS yang saya ngelihat fokusnya lebih maksimal tahun ini dibandingkan tahun kemarin ya. Apakah ini karena keterbatasan kondisi, artinya dengan situasi COVID ini sehingga membuat langkah seperti itu? Ada kemungkinan kalau misalkan situasi ideal itu tidak akan terjadi gitu. Bisa dikatakan seperti itu? Tidak, sama sekali tidak, karena memang percaya tidak percaya itu tadi youth program itu menjadi kalau di kalender kerja kami nomor 1 prioritasnya. Kenapa? Karena tadi itu kita mau bangun klub yang seutuhnya. Kita bukan mau bangun tim. Kalau mau bangun klub, darahnya itu adanya kan di usia muda. Darah yang mengalirkan semua nutrisi dan lain-lain. Karena apa? Mereka yang akan melanjutkan kan. Apapun yang kita bikin sekarang, sebaik apapun, kita misalnya juara nih, lebih cepat daripada target kita misalnya pun. Tapi pertanyaan berikutnya adalah next year apa? Gitu. Next year, makanya target kami selain daripada pencapaian di Liga 1-nya tadi, tapi harus diiringi juga, dan ini harus berbanding lurus dengan target pencapaian di akademi. Bukan berarti di akademi harus juara, tapi target pencapaian akademinya adalah berapa anak yang actually sudah layak dipromot misalnya. Berapa anak yang masuk timnas, berapa anak yang masuk program Garuda Select misalnya, berapa anak, itu menjadi KPI kita. Tapi lebih daripada itu, kita kan lagi PR besarnya nih mau bangun filosofi generasi yang memang murni generasi Super Elja. Super Elang Jawa. Karena saya selalu sampaikan, kita bilang kita ini Super Elja, tapi kita menghidupi nggak Super Elang Jawanya? Pemain kita bermain seperti Elang Jawa nggak? Nah, itu kan harus dibuat. Kalau Indonesia ada Villanesia, kita juga harus punya filosofi Elang Jawa. Mainnya itu gimana? Oh, Elang Jawa itu kan terbang dengan ketinggian tinggi yang hewan lain tidak bisa naik gitu di situ. Berarti dia punya fisik yang kuat untuk terbang di situ. Kedua, dia punya ketenangan karena waktu dia terbang dia nggak main gerasak-gerusuk. Nah, itu kan bisa diimplementasikan ke cara main. Walaupun kita pakai 4-4-2, 4-3-3, pelatih nggak ada urusan strateginya dia. Tapi filosofi bermain. Nah, ini kita mau mulai hidupkan di generasi yang sekarang di senior, tapi yang lebih penting lagi kan justru di junior. Bagaimana, ya itu tadi saya bilang, target kita 4-5 tahun ke depan, kita punya generasi pertama kita yang kita bilang bahwa ini generasi Super Elja, murni. Gitu. Dan Elang Jawa itu jeli. Wow. Nah, apakah ini ada konkret dengan development saat ini? Iya dong, pasti. Butuh berapa tahun? Untuk benar-benar ideal? Untuk apa? Untuk mendapatkan hasilnya? Saya yakin 4-5 tahun udah kelihatan. Berarti sekarang di usia? Anak-anak berarti yang usia bisa di 15 malah. Karena 20 tahunan kan udah bisa naik sekarang. Nah, kalau melihat bahwa ini menjadi salah satu skala prioritas gitu kan. Ya. Saat ini
berapa persen dari anggaran 1 tahun untuk youth development, Mas? Nah, betul. Itu menarik banget. Karena youth ini, kalau saya cukup yakin ya di klub lain, maksudnya bukan hanya di klub lain, di organisasi lain tuh youth development mungkin saya rasa nggak nyampe di 10-20% gitu ya. Tahun ini kita memang masih belum signifikan karena kemarin sempat terhenti juga kan PPA-nya gitu. Tapi tahun 2021 yang kita canangkan itu karena ada pembangunan dan lain. Jadi kalau di total antara Capex dan Opex-nya gitu ya, itu youth tuh bisa menduduki peringkat kedua setelah tim senior. Jadi dibanding budget yang lain itu dia bisa ambil porsi sekitar mungkin ya itu 15-20%. Mayoritas pemainnya dari sekitaran Sleman, ada yang dari luar kota juga masih gitu. Tapi kan ini kita baru mau rekrutmen yang baru lagi nih berikutnya. Nah itu pun juga betul, itu menarik juga. Bagaimana kita mengambil talent itu. Karena gini, kita juga profesional, nggak bisa semua datang dari Sleman pastinya. Kita harus terbuka bahwa ada opsi-opsi lain yang juga ini. Tapi tadi itu kita jagainnya di porsi dan juga privilege sebagai anak asli Sleman. Dalam program itu bukan berarti dia dibedakan ya, tapi privilege dalam artian dia pasti akan mendapat porsi scouting yang lebih untuk anak. Dan karena kita memang besarkan perluas program kita nanti ada program lagi satelit dengan SSB sekitar, dengan akademi sekitar gitu ya. Sehingga memastikan, karena gini, PR besarnya adalah bagaimana anak yang benar-benar asli Sleman yang memang potensial bisa masuk ke dalam akademi kita, mendapatkan treatment yang proper, mendapatkan development program yang terbaik sehingga dia beneran bisa jadi. Gitu. Itu kan PR besarnya kita untuk komunitas masyarakat Sleman seutuhnya kan. Dan kita percaya pasti kalau kita lakukan dengan setia ya pasti ada yang muncul gitu dan masuk ke dalam tim nasional, bisa dikontrak ke klub-klub luar misalnya gitu kan. Tapi yang paling utama mereka juga dapat pengalaman dulu nih di PSS. Nah, Jogja, Sleman itu kulturnya kan berbeda dengan kota lain Mas Bro. Kalau kita bandingkan apalagi kultur sepak bolanya ya kan. Nah, dalam pendekatan seperti ini ada nggak sih pendekatan secara budaya? Apalagi ini kan kalau melihat ini kan bagus banget nih. 4 tahun bisa masuk ke tim senior, paling nggak jadi tulang punggung gitu kan. Sementara kalau kita melihat budaya Jawa itu kan ada ewoh prekewoh segala macam. Nah, ini gimana? Betul. Sampean bukan dari Jawa. Bisa aja Mas Bro. Iya, memang saya ini kan paling nggak jelas asal usulnya kan. Gitu ya? Iya, Lampung iya gitu kan. Nah, ini iya. Bandung juga gitu. Ya makanya saya selalu bilang kalau saya sih saya NKRI Sejati. Oh gitu. siap. Walaupun akar saya maksudnya asalnya dari mana bisa dicari gitu. Tapi kecap memang nomor 1 kok Mas Bro. Apa? Kecap memang nomor 1. Tapi itu tadi nomor 1 memang itu tepat sekali karena kami kebetulan di dalam manajemen kami juga lumayan ada nih pemikir-pemikir yang memang lahir asli Sleman. Pemikir-pemikir, contoh salah satu direksi kami ada yang juga dosen di UGM. Gitu kan. Lalu satunya lagi tokoh masyarakat. Gitu, tokoh masyarakat gitu ya. Di ini. Belum tetua-tetua kami yang juga sebenarnya pemegang saham juga gitu salah satunya. Jadi gabungan ya teknokrat, akademisi. Yes. Publik. Bahkan di politikus juga ada, politik juga ada. Kita nggak bawa politiknya ya ke bola, tapi maksud saya view mereka bagaimana mereka menjalankan pemerintahan misalnya itu kan juga penting. Dan menyelaraskan program kita PSS dengan program yang ada di pemerintahan itu juga penting gitu. Nah jadi tadi saya memang bukan orang asli Sleman, tetapi saya punya tim yang luar biasa yang memang sudah mengerti betul apa yang harus nah justru mereka ini yang mungkin dari dulu selalu teriak-teriak gitu bahwa ini bagus loh kalau gini, ini bagus. Akhirnya sekarang mungkin ketemu lah waktu yang tepat dengan manajemen yang ini yang kebetulan kami juga bukan orang Sleman gitu kan ya. Kami justru pengen dengar dulu kan ya kita harus selalu menerapkan tradisi itu kan. Gitu di mana bumi dipijak di situ langit. Adaptasi sampean menurut saya termasuk cepat ya. Puji Tuhan. Dengan alhamdulillah. Klub, tim dan juga masyarakat setempat. Ini kan sangat berbeda. Pasti sampean merasakan hal yang sangat berbeda kan? Perbedaan signifikan dibandingkan tim-tim sebelumnya yang pernah sampai tangani. Apa itu Mas Bro? Pendekatan atau apanya? Nah, memang itu tadi ya. Saya melihat PS Sleman kan memang sudah lebih ada di posisi yang lebih matang. Gitu. Karena satu lahirnya 76. Dan lahirnya memang di Sleman. Pernah
jadi harapan besar di DIY malah jadi PSS Jogja gitu kan. Jadi sebenarnya itu sudah sangat kental. Pemikir-pemikirnya sudah ada, baik itu dari sisi manajemen, baik dari pengurus, pemilik saham, bahkan sampai di fans. Bahkan sampai yang bukan fans pun, pengusaha tapi yang memang sudah lama di Sleman atau asli Sleman, mereka pun sudah mengikuti tentang PSS. Jadi akhirnya resource untuk kita membuat narasi ini jadi lebih mudah, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi sebenarnya kalau tadi bicara mengenai resepsi dan bagaimana usaha kita waktu di Badak, waktu di PBR itu juga sebenarnya perjuangannya saya bisa bilang yang ini bukan berarti lebih mudah gitu ya. Tapi tadi itu konteksnya karena memang kita punya resource yang lebih lengkap, lebih matang, dan itu tadi menurut saya ini sebenarnya representasi dari banyak organisasi olahraga di Indonesia, bukan hanya sepak bola. Sebenarnya resource-nya tuh udah ada, tapi butuh itu ya leadership yang baik dan butuh juga filosofi dasar yang memang menyatukan. Komunikasi publik itu. Ditambah dengan komunikasi yang harus terus ini, dan kami itu bukannya juga waktu yang sempit ini juga langsung enak gitu ya. Wah, berantem-berantemnya, salah pengertiannya itu banyak. Tapi buat kita itu nomor satu kan karena titiknya kita udah jelas kita mau kemana. Akhirnya kita bisa melewati masa-masa itu. Ada pameo masyarakat Jogja, Mas, bukan masyarakat Jawa ya, masyarakat Jogja. Ya. Kalau konon kabarnya, kalau sudah merasa betah di Jogja, akan sulit keluar dari Jogja. Betul. Setuju dengan pendapat itu? Setuju banget. Setuju banget. Oke. Saya kan udah tahu mulai tahu ya, mungkin kalau 1-100%, sekarang sudah berada 70% dengan kultur Jogja? Belum lah, saya 50? rasa ya mungkin masih 50, masih harus banyak belajar lagi ya? Banyak belajar. Kalau melihat dan paling nggak sudah tahu ya seperti apa harapan dari masyarakat Jogja terhadap hal itu gitu kan. Tentu dalam hitungan sampean berapa tahun lagi harapan mereka bisa terwujud. Tapi jangan jawab dulu. Siap. Kita akan jawab, kita akan menjelaskan setelah yang satu ini. Baik Libers, itu dialog kita yang pertama, tapi ada sesi yang kedua. Tunggu dulu, tetap di channel ini. Libero, lebih enak obrolin bola.